semuanya. Selamat sore ya. Sehat semua kan? Sudah siap untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Ini Pak Agus akan memberikan materi tentang Kerajaan Singosari. Itu gambar apa itu? Ada yang tahu? Pernah ke situ? Itu adalah gambar Candi Singosari. Di mana itu? Di Malang atau Kota Malang. Kerajaan Singosari, kayak singa ya. Nih, nah ini gambar apa ini? Arca ya, patung. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Menurut kitab Pararaton diceritakan bahwa Ken Arok adalah anak dari Ken Endok dari desa Pangkor sebelah timur Gunung Kawi atau Malang. Ken Arok digambarkan sebagai seorang pencuri dan perampok yang sakti, sehingga menjadi buronan tentara Tumapel. Akan tetapi setelah mendapatkan bantuan dari seorang Brahmana Logawi namanya, Ken Arok dapat mengabdi kepada Agu atau bupati di Tumapel bernama Tunggul Ametung. Itu diceritakan di sini ya, di kitab Pararaton ini, menggunakan huruf, kalau nggak salah huruf Palawa ini ya. Kerajaan setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikannya sebagai penguasa Tumapel. Ia juga menjadikan Ken Tedes, istri Tunggul Ametung, sebagai permaisurinya. Pada waktu itu Tumapel masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Keris Empu Gandring atau kisah ya, yang sangat terkenal. Ken Arok mengalahkan Kediri. Sebelum kesini kita ke keris tadi. Ini diceritakan bahwa Ken Arok memesan keris yang akan digunakan untuk mengalahkan Raja Kediri kepada Empu Sendok. Empu itu adalah orang yang mengerjakan keris. Mau dibawa oleh Ken Arok tapi kerisnya itu belum selesai, maka tidak diperbolehkan, karena zaman dulu membuat keris itu harus puasa, harus sesajen dan sebagainya. Karena dia memaksa, Empu Sendok terpaksa memberikannya dan bersumpah ya, dengan kutukan 7 turunan akan terbunuh dengan keris itu yang belum selesai itu. Dan ternyata nanti ya kejadian, semua anggota kerajaan Ken Arok terbunuh oleh kerisnya Empu Gandring ini ya, bukan Empu Sendok ya, bukan Gandring, lupa. Ken Arok mengalahkan Kediri setelah merasa memiliki kekuatan yang cukup mengkoordinasikan ekonomi, pertanian, dan politik serta tentara. Maka Ken Arok berusaha untuk melepaskan diri dari Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok berhasil membunuh Kertajaya, Raja Kediri terakhir. Ia kemudian naik tahta sebagai Raja Singosari dan mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Girinda. Sebagai raja, Ken Arok sendiri bergelar Sri Rangga Raja Sasang Amurwabumi. Penerus Ken Arok, Ken Tedes melahirkan seorang putra bernama Anusapati hasil pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Dari pernikahannya dengan Ken Arok, Ken Tedes melahirkan seorang putra bernama Maisa Wongateleng. Sedangkan dari istri yang lain, yaitu Ken Umang, Ken Arok mempunyai seorang putra bernama Tohjaya.
ini ya silsilahnya raja-raja Singosari. Itu Tunggul Ametung dan Ken Dedes melahirkan anak Anusapati. Anusapati memiliki putra atau putri Wisnuwardana dan memiliki putra lagi yang nantinya jadi Raja Kertanegara. Raja Kertanegara memiliki putra atau putri Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Prajapna Paramita, dan Gayatri. Sedangkan Ken Dedes dengan Ken Arok itu Maisa Wong Teleng. Lalu Maisa Wong Teleng punya putra atau putri Maisa Cempaka dan punya putra atau putri Lembutal. Dan punya Lembutal ini punya putra namanya Kertajaya Jayawardana atau Raden Wijaya yang nantinya bisa mendirikan kerajaan Majapahit atau Raden Wijaya itu. Terus sedangkan Ken Arok dengan Ken Umang itu menghasilkan putra yang namanya Tohjaya. Sampai di situ tidak punya keturunan lagi. Itu ya perkawinan atau anak keturunannya. Raja-raja Singosari versi Bararaton Ken Arok alias Rajasa Sangga Amurapabumi 1222 sampai 1247, Anusapati 1247 sampai 1249, Tohjaya 1249 sampai 1250, Ranggawuni alias Wisnuwardana 1250 sampai 1272 Masehi, dan Kertanegara 1272 sampai 1292 Masehi. Ini versi kitab Bararaton. Sedangkan versi kitab Negara Kertagama Rangga Rajasa Sang Girina Taputra 1222 sampai 1227 dan Anusapati 1227 sampai 1248, Wisnuwardana 1248 sampai 1254 dan Kertanegara 1254 sampai 1292. Wallahu alam, belum tahu mana kira-kira yang paling valid atau benar dari kedua sumber kitab Bararaton dan Negara Kertagama ini. Anusapati pada tahun 1227 Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Hal ini dilakukan sebagai balas dendam atas kematian ayahnya Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian dimakamkan di Kagenengan dalam bangunan suci agama Siwa dan Buddha. Anusapati menggantikan Ken Arok dan berkuasa di Singosari. Itu ada patung di komplek Candi Singosari diduga sebagai arca perwujudan Ken Arok. Jadi zaman dulu itu dibuatkan patung lah untuk menghormati Ken Arok. Anusapati memerintah selama 21 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung dengan aman dan tentram. Akhirnya ia dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok yang dengan Ken Umang juga sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Anusapati disemayamkan di Candi Kidal di sebelah tenggara kota Malang. Nah, disemayamkan itu dimakamkan di sini ya. Candi Kidal, kalau ke kota Malang akan melihat Candi Kidal, tempat makam Anusapati. Lalu setelah Anusapati meninggal, Tohjaya naik tahta. Ia memerintah dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya beberapa bulan saja. Ia kemudian terbunuh oleh Ranggawuni, putra Anusapati, yang dibantu Maisa Cempaka di Katang Lumbang, Pasuruan. Gambar rekonstruksi Ranggawuni itu ya gambarnya.
Wisnuwardana pada tahun 1248 Masehi Ranggaweni naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia didampingi Mahesa Cempaka sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Narasingamurti. Pada tahun 1254 Wisnuwardana mengangkat putranya Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda. Wisnuwardana wafat pada tahun 1268 di Mandragiri. Itu Arca Amogapasa yang diduga sebagai arca perwujudan Wisnuwardana di Komplek Candi Jago di wilayah Tumpang, Malang. Kapan-kapan kesana ya. Nah, kalau ikut lawatan sejarah dan kalau tujuannya ke Malang. Candi Jago atau ada yang menyebut Candi Jajago itu di wilayah Tumpang, Malang ya. Tuh. Ini Candi Jago juga di wilayah Tumpang, ini bagian samping yang tadi depan ya. Ini bagian belakang Candi Jago di Tumpang, Malang. Nih, Kertanegara pada tahun 1268 Kertanegara naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Ia merupakan raja terbesar dari kerajaan Singosari. Beberapa daerah dapat ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pahang ini ada di wilayah Semenanjung Malaya ya, Malaysia. Kertanegara merupakan raja pertama yang bercita-cita menyatukan Nusantara dengan semboyan Panjalu Jayati atau Panjalu Jaya kalau nggak salah itu ya. Kertanegara pada tahun 1275 Masehi Kertanegara mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera atau Jambi dipimpin oleh Kebo Anabrang. Ekspedisi ini bertujuan menuntut pengakuan Sriwijaya dan Melayu atas kekuasaan Singosari. Ekspedisi Pamalayu juga bertujuan untuk mengurangi pengaruh Kublaikan dari Cina di Nusantara. Nah, itu wilayah pengaruh dari kerajaan Singosari ya. Itu ekspedisi Pamalayu itu dari peta itu sampai ke Sunda, Jawa Tengah, Sumatera, Sriwijaya, bahkan ke Pahang atau Semenanjung Malaya, dan juga ke Kalimantan, Sulawesi, dan ke Maluku. Nah, Kertanegara dan hubungannya dengan Kublaikan. Ekspedisi ini menimbulkan rasa khawatir Raja Mongol, yakni Kublaikan. Oleh karena itu pada tahun 1289 Kublaikan mengirimkan utusan bernama Mengsi menuntut Singosari mengakui kekuasaan Kekaisaran Mongol atas Singosari. Kertanegara menolak tegas tuntunan tersebut. Bahkan utusan Cina tersebut Mengsi dilukai mukanya. Ada yang menyebutkan telinganya diputus ya. Perlakuan Kertanegara tersebut dianggap sebagai penghinaan dan tantangan perang. Untuk menghadapi kemungkinan serangan dari tentara Mongol, pasukan Singosari disiagakan dan dikirim ke berbagai tempat di Laut Jawa dan di Laut Cina Selatan. Akibatnya pertahanan di ibu kota lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang, penguasa Kediri, dan Arya Wiraraja, Bupati Madura. Pada saat Kertanegara sedang melakukan upacara Tantrayana, pasukan Kediri berhasil menduduki istana dan membunuh Kertanegara. Pendarmaan Kertanegara. Jenazah Kertanegara dicandikan atau dibuatkan penghormatan berupa candi di dua tempat, yakni di Candi Jawi, Pandaan sebagai Siwa dan Buddha di Sagala bersama permaisurinya, Bajra Dewi sebagai Wairocana, di Candi Singosari Malang sebagai Siwa Bhairawa. Itu didamakan di dua candi, Candi Jawi dan Candi Singosari. Wilayah Singosari ya, itu meliputi Jawa Timur sebagai pusatnya, daerah Tagulogan
adalah yang wilayah inti yang kuning itu ya. Nah, itu ada di Jawa Timur dan di Melayu ya. Nah, yang kuning itu adalah daerah Tagukan. Yang oranye itu wilayah inti Jawa Timur dan Sumatera Selatan ya. Yang kuning itu wilayah Tagukan, yang laut di warna biru tua itu di bawah pengaruh Singosari. Terus yang tanda panah putus-putus itu utusan ekspedisi ke Singosari, sedangkan titik merah itu ibu kotanya. Nah, daerah kekuasaan Singosari itu yang warna merah itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Pahang atau Malaysia, sebagian Kalimantan, Pulau Bangka, Belitung, sebagian Sulawesi, dan juga sebagian Maluku, sampai segitunya ya. Nah, peta wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. Nah, itu ya sudah saya jelaskan tadi, ini lebih jelas lagi petanya. Nah, pusat kerajaannya, kota penting dan sebagainya, perairan. Nah, bisa dilihat dan dibaca di keterangan itu. Pusat kerajaan Singosari titik hitam, kota penting titik hitam putih di tengah, wilayah dalam kekuasaan Singosari itu kuning gelap, wilayah kekuasaan Singosari itu merah, perairan di luar Singosari itu kuning terang, perairan di bawah Singosari itu kuning gelap, yang di luar Singosari itu kuning cerah. Nah, ini gambar apa ini? Yang tahu? Nah, candi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa tanya di offline atau lewat komentar di channel YouTube Agus Sugiarto. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.